Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Matematika 1 yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini yang berhubungan dengan derivatif atau biasa kita kenal sebagai turunan atau diferensial. Karena pembahasan teorinya sudah kita bahas minggu lalu, nah sekarang saya akan bahas berbagai macam contoh soal dan pembahasannya yang berhubungan dengan derivatif dan diferensial. Oke guys, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita lanjut. Materinya seperti apa ya? Oke, kita masuk di pembahasan contoh soal derivatif yang biasa kita kenal sebagai turunan atau diferensial. Jadi jangan heran ya, kalau di mata kuliah matematika, karena kita mengacu kepada buku literatur textbook ya, maka menggunakan istilah bahasa asing ya, tapi saya harapkan kalian sudah kenal bahwa yang dimaksud dengan derivatif itu adalah turunan ya, atau diferensial yang sudah kita kenal. Oke, kita masuk di pembahasan pertama. Tolong perhatikan baik-baik ya. Nanti setelah ini baru kita akan bahas semua contoh soal yang mungkin lebih dominan ya, yang ada di bab 2 itu ya. Biasa pada waktu kita berbicara tentang derivatif, maka saya akan memberikan informasi sesuai dengan struktur materi yang sudah kita pelajari ya, bahwa derivatif itu adalah yang kita kenal sebagai diferensial atau turunan. Tetapi simbolnya, jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2, kemudian saya ingin mencari derivatifnya, maka kita pakai simbol ini, D dalam kurung 2. D itulah yang kita kenal sebagai simbol derivatif, D besar ya. Artinya kita akan mencari derivatif dari 2. Berapa itu ya? Konstanta diturunkan atau didiferensialkan sama dengan 0. Nah, kalau nanti berkembang lama-lama kita kenal dengan fx ya, fx aksen ya, itu artinya turunan ya, dan dapatkan nilai yang sama yaitu 0. Kemudian sebelumnya sudah kita kenal, misalnya ini saya ada sedikit ya memberikan gambaran untuk membahas dua sisi ya, cara langsung dan cara tidak langsung. Cara tidak langsung adalah memecahkan atau menyelesaikan persamaan derivatif menggunakan cara satu-satu. Jadi kalau saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 5, saya ingin mencari nilai diferensialnya atau derivatifnya, maka saya pakai simbol D. dfx artinya derivatif dari fungsi fx. Oke. Kemudian persamaannya apa? Persamaannya x kuadrat. X kuadrat berubah menjadi dx kuadrat. Artinya apa? Semua bagian fungsi, apakah yang dijumlahkan atau yang dikurangi atau yang dikalikan, itu semuanya kita diferensialkan ya. Apakah yang ada mempunyai fungsi variabel x-nya atau tidak? Semuanya kita diferensialkan. Sehingga x kuadrat menjadi dx kuadrat, 3x menjadi d3x, 5 menjadi d5. D di sini menyatakan apa? Simbol diferensial. Sehingga pada waktu kita selesaikan persamaan ini, kita lihat lagi. Di sini ada 3x, karena x3 itu adalah konstanta, maka kita keluarkan dari diferensialnya menjadi 3dx. Oke ya. Selanjutnya baru kita apa? Kita lakukan diferensial. Diferensial secara normal adalah pangkatnya dikalikan ke depan jadi 2, ini x pangkat 2 ya, jadi 2 x pangkat n-1 gitu ya, n-1 pangkatnya 2 kurangi 1 jadi pangkatnya x. Kemudian x ya, 3 dikali diferensial x, maka dx itu kalau saya diferensialkan pangkatnya 1, jadi 1 dikalikan ke depan jadi 1 kali x pangkat 1 min 1, pangkatnya ya 1 min 1 0, x pangkat 0 adalah 1, maka 1 dikali 3 sisanya 3, hasilnya adalah 3, 2x plus 3. Dengan cara langsung pun sama ya, kalau kita membandingkan, karena itu di pertemuan sebelumnya saya selalu memberikan gambaran maju mundur gitu ya, supaya kita bisa tahu apakah penyelesaian dengan cara terpisah atau masing-masing atau pembahasan cara langsung itu bisa kita dapatkan dengan cara hasil yang sama ya. Kita lanjut soal yang lain ya. fx sama dengan 3x kuadrat pangkat 5 min 7x kuadrat min 10x min 5. Kalau kita pakai cara langsung, kita bisa tahu dengan cepat ya.
5 pangkatnya 5 kalikan ke depan, 5 kali 3 15, dapat 15. Ini cara langsung ya, samping-sampingnya. Kemudian pangkatnya 5 dikurangi 1 jadi pangkat 4. Oh, pangkat 4. Jadi 15x pangkat 4. Kalau yang ini min 7x pangkat 2 menjadi 2 kali 7 14, pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1 menjadi 14x. Karena negatif maka disininya pun negatif. Oke ya. Min 10x pun sama. Dapatnya min 10. Tapi kalau kita pakai cara derivatif, nah ini hati-hati ya waktu ujian ya. Kalau waktu ujian saya minta kalian selesaikan dengan cara derivatif, maka selesaikan dengan cara derivatif, artinya pakai pemisahan satu-satu, kayak gini ya. Tetapi kalau saya minta pakai cara cepat, maka selesaikanlah dengan cara cepat, langsung. Oke ya. Nah, tetapi dominan memang di buku ini sebagian besar semuanya menggunakan cara derivatif atau cara masing-masing. Apakah mau pakai metode rantai kah atau mau pakai metode yang lain pun tetap sama. Ya. Nah, kemudian kalau saya pakai cara derivatif artinya 3x pangkat 5, 7x kuadrat, 10x itu sampai yang 5 itu semuanya saya derivatifkan. Jadi kalau ini saya derivatifkan maka kita lakukan pemisahan derivatif masing-masing. Setelah itu apa? Setelah itu semua konstanta, misalnya di sini ada 3x pangkat 5, 3-nya konstanta saya keluarkan jadi 3dx pangkat 5. 7x kuadrat, 7-nya konstanta saya keluarkan 7-nya, sisanya adalah derivatif dari x pangkat 2. Sama dengan yang bagian terakhir 10 derivatif x ya. Nah, setelah itu baru kita apa? Kita turunkan dia ya, kita derivatifkan dia. X pangkat 5 adalah 5x pangkat 4, jadi 5 dikali 3 15, jadi 15x pangkat 4. Kemudian yang sebelahnya ya x kuadrat diderivatifkan dapatnya apa? 2x, 2 dikali 7 14 ya. Kemudian x diderivatifkan 1 dikalikan dengan 10, sisanya 10. Sehingga kita dapatkan sama hasilnya dengan cara cepat. Jadi pembahasan terpisah itu membuat mindset kita awalnya bertahap, tetapi lama-lama bahwa kita akan mengerjakan dengan cara cepat ya. Tetapi di materi ini memang kita lakukan dengan cara bertahap dulu ya. Kemudian misalnya saya punya fungsi ya, fungsi fx dan fungsi gx. Kalau fx-nya misalnya diketahui suatu persamaan x kuadrat plus 1 dan gx-nya adalah 2x min 5, kemudian masing-masing dikalikan dan mau kita cari diferensialnya atau mau kita cari derivatifnya, maka lakukanlah derivatif untuk perkalian ya. Kalau pakai cara U kali V, maka persamaannya adalah U aksen V dikali U aksen V ditambah V aksen U gitu ya. Tapi aksen itu menyatakan turunan pertama atau derivatif, sehingga persamaannya sama sebetulnya. Pada waktu fx dapat gx ada persamaannya, kemudian kita kalikan, kemudian kita cari diferensialkan. Kalau pakai cara lama ya kita kali satu-satu. X kuadrat dikali 2x berapa? X kuadrat dikali min 3, 1 dikali min 2, 1 dikali min 3. Ya, tapi kalau persamaannya sedikit mungkin masih nggak masalah. Tapi kalau persamaannya banyak atau besar jadi masalah. Maka lakukanlah dengan menggunakan rumus perkalian untuk mendapatkan diferensial ya. Nah, sehingga kalau ini saya selesaikan ya, maka sama juga dengan apa? Sama juga dengan persamaan pertama dikalikan derivatif yang terakhir ditambah derivatif yang pertama dikalikan dengan persamaan yang terakhir, sehingga persamaannya seperti ini kita dapatkan ya. Nah, persamaan ini yang di belakang ini baru kita cari derivatifnya. Kalau 2x min 5 kalau kita pisah menjadi yang merah ini ya, 2x min 5 yang di atas. Kalau derivatif dari x kuadrat plus 1 kalau kita pisah kita dapatkan derivatif x kuadrat ditambah d derivatif dari 1. Nah, kalau kita kerjakan dan selesaikan maka kita dapatkan bagian ini ya, x kuadrat plus 1 dikali 2, karena 2x itu didiferensialkan atau diderivatifkan didapatkan 2 dikali 2. Kemudian yang bagian atas 2x min 5 ya. Kemudian kalau kita kalikan dengan derivatif yang bagian belakang, x kuadrat plus 1 adalah 2x. Nah, baru kita kalikan ya. Setelah kalikan baru kita selesaikan, sehingga
persamaan yang kita dapatkan adalah 2x kuadrat plus 2 plus 4x kuadrat min 10x. Ini didapatkan dari apa? Didapatkan dari 2 dikalikan dengan x kuadrat plus 1 dan 2x dikalikan dengan 2x plus min 5. Oke, setelah itu baru kita sederhanakan atau kita selesaikan, dapatlah nilainya. Ya, 6x kuadrat min 10x plus 1. Nah, pembahasan ini bisa banyak cara ya, bisa banyak cara. Jadi kalau kita pakai derivatif, maka sebetulnya sama juga dengan kita pakai simbol yang bawah, yang merah ini, yang tengah ini, ya. Jadi kalau saya anggap fx kali gx dicarikan diferensialnya atau dicarikan derivatifnya, maka sama juga dengan f aksen gx ditambah g aksen fx. Nah, atau kalau saya pakai u kali v, u aksen v ditambah v aksen u, sama saja ya. Nah, ini nanti banyak contoh soal yang akan kita bahas. Kemudian bagaimana kalau pembagian? Ya, ini sebagian juga sebagai ringkasan pembahasan kita minggu lalu ya. Fx dibagi gx, kalau saya mau cari derivatifnya, maka sama juga saya cari derivatif dari fx dan gx. Persamaannya seperti apa? Persamaannya adalah kalau fx dibagi gx saya cari derivatifnya, maka sama juga dengan f aksen gx dikurangi g aksen fx dibagi gx kuadrat. Gx kuadrat itu yang bagian bawahnya ya. Atau kalau pakai bahasa yang mudah adalah cari turunan di bagian atas dikalikan bagi persamaan fungsi bagian bawah dikurangi persamaan pertama, turunan pertama dari fungsi bagian bawah dikalikan fungsi bagian atas dibagi bagian bawah dikuadratkan. Oke ya. Nah, maka yang f aksen kita ganti menjadi dfx. Oke ya. Yang gx aksen kita ganti menjadi gx ya. G aksen kita ganti menjadi dgx. Persamaannya tetap sama ya. Atau kalau kalian mau pakai u per v, yang atas u bawah v, u aksen v min v aksen u per v kuadrat pun boleh. Pak, bagaimana kalau saya pakai persamaan v, misalnya ini ya, awalnya kita bilangkan u aksen kali v, tapi saya pakai v dikali u aksen, boleh saja karena berlaku hukum komutatif. Sama juga dengan bagian belakang ya, u dikali v aksen, sama saja hasilnya karena berlaku hukum komutatif untuk perkalian ya. Oke ya. Nah, sehingga persamaan yang kita dapatkan, misalnya persamaannya adalah x kuadrat, kalau saya turunkan atau diferensialkan, saya dapatkan 2x ya, saya dapatkan 2x. Nah, nanti baru kita cari apa? Baru kita cari diferensial masing-masing. Jadi x kuadrat ini ya, kita diferensialkan dapatnya apa? Dapat 2x ya kan. Kemudian min 5 aja ya, minnya biarkan saja dulu. Derivatif dari 5 dapatnya 0 dan seterusnya. Jadi kalau kita selesaikan, akhirnya kita dapatkan hasil akhir, yaitu yang sudah kita sederhanakan. Ingat ya, dalam menyelesaikan soal matematik sebisa mungkin kita selesaikan sampai sederhana ya. Kita selesaikan sampai sederhana. Oke ya. Contoh yang lain ya, ini sebetulnya ringkasan dari pembahasan kita yang sebelumnya ya. Nanti baru kita masuk kepada pembahasan soal yang dari buku Edwin Purcell ya. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 7 pangkat 5. Nah, kalau kita pakai aturan rantai, saya harapkan nanti kalian sesuaikan ya. Prinsipnya kalau kita turunkan, maka kita pakai D dalam kurung gitu ya. D dalam kurung fungsi. Oke ya. Aturan rantai, kalau kita dapatkan persamaan ini, maka kita bisa lakukan banyak sekali ya kemungkinan. Jadi matematik ini luas ya cara menuliskannya ya. Sampai dengan pada waktu kita menuliskan persamaan ini ya, persamaan ini pun sama saja pada waktu saya tuliskan ya, turunan pertama fungsi fx terhadap variabel x per dx ini sama juga dengan d fx. Nah, gitu ya. dfx. Jadi pembahasannya bisa macam-macam ya. Bisa f aksen, bisa del fx per del x. Ya, itu artinya turunan atau diferensial. Oke, cara penulisan saja yang beda ya.
Jadi saya harapkan waktu ujian kalian masih menggunakan tergantung perintah soal. Kalau perintah soalnya pakai derivatif, kalian pakai D, ya. Memang jauh lebih tidak praktis ya, tapi memang itu adalah prosedur. Kemudian kalau kita menggunakan aturan rantai, ya, lihat baik-baik ya strateginya, ya. Pangkatnya dikalikan ke depan. Jadi kalau kita mau cari turunan pertama dengan aturan rantai dari suatu fungsi, ini kebetulan variabelnya X saja ya. Nanti akan saya juga sedikit masuk kepada variabel yang multivariabel atau variabelnya lebih dari X, cuma X, Y, bisa Y, ada Z gitu tambah lagi ya. Pangkatnya kalikan ke depan, kalikan persamaan dalam, pangkatnya dikurangi 1, dikalikan turunan pertama dari fungsi yang bagian dalam. Oke ya. Jadi kalau pakai cara cepat nih, ya, ini karena pembahasan ringkasan, maka 5 dikalikan ke depan. Nah, ini 5 nih. Untuk mencari turunan pertama, dikalikan fungsinya X kuadrat plus 3X min 7. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, 5 dikurangi 1 jadi 4. Oke ya. Kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan turunan dalam, yaitu X kuadrat plus 3X min 7. Jadi dapatnya adalah X kuadrat menjadi 2X, 3X jadi 3. Nah, setelah itu baru apa? Baru kita kalikan 5 dengan persamaan yang bagian belakang. Dapatkan 10X plus 15 dikalikan dengan persamaan yang sama. Ya, yaitu X kuadrat plus 3X min 7 pangkat 4. Tetapi bagaimana kalau kalau persamaannya, fungsinya itu dalam akar, misalnya ini ya, Fx sama dengan, ini masih dalam persoalan pembagi tapi dalam akar. Jadi kita coba untuk menggabungkan aturan rantai dengan persamaan fungsi pembagi. Ya. Akar X kuadrat plus 1 dibagi X kuadrat plus 3. Ya. Nah, kalau kita selesaikan, maka ya, yang atas kita misalkan sebagai U, yang bawah kita misalkan sebagai V. Kalau kita pakai menyelesaikan fungsi pembagi, dua fungsi seolah-olah ya, ada fungsi U dan fungsi V, maka kita pakai aturan pembagi ya, U aksen V dikali V aksen U dibagi V kuadrat. Bang ya, U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Nah ini ya. Nah sehingga persamaan yang dalam akar itu bisa kita misalkan dia menjadi X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Kalau dalam akar ya, jadi pangkatnya kita keluarkan. Yang akar tadi menjadi pangkat setengah. Setelah itu ya, setelah itu baru kita lakukan apa? Aturan rantai. Ya, ini kan persamaan yang selesaikan dengan aturan rantai. Pangkatnya kalikan ke depan. Nah, ini dapat setengah ya. Dikalikan persamaan sama, yaitu X kuadrat plus 1. Pangkatnya dikurangi 1. Karena dikurangi 1 jadi setengah min 2/2. Sisanya adalah min setengah. Ya kan, dikalikan persamaan dalam, turunan pertama persamaan dalam. Persamaan dalamnya apa? Turunan pertamanya, kalau X kuadrat plus 1 jadi apa? Jadi 2X ya, X kuadrat jadi 2X. Baru kita sebut sebagai turunannya ya, ini turunan rantai. Baru kita kalikan dengan persamaan bagian bawah, karena kita mau menggunakan ini U aksen V. Sekarang V aksen U, bagian bawahnya ya kita cari turunannya, bagian bawahnya nih V aksen, ini V, saya cari V aksen, maka 2X ya, dari X kuadrat kita dapatkan 2X, ini ya 2X, karena negatif ya, minus jangan lupa. Baru dikalikan dengan persamaan yang bagian atas, yaitu akar X kuadrat plus 1 dibagi persamaan bawah dikuadratkan, sehingga dapatnya X kuadrat plus 3 dikuadratkan. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan karena ini adalah pangkat minus dalam akar, maka dia menjadi apa? Dia menjadi ini nih persamaannya ya. Kalau 2/2 saya coret, sisanya X kalikan ke depan menjadi X pangkat 3 plus 3X dibagi akar X kuadrat plus 1. Karena ini adalah pangkat min setengah, kalau saya kembalikan lagi, pindahkan ke bawah jadi pangkat ya. Pangkat apa? Pangkat setengah. Jadi bagi akar jadinya ya, kembalikan lagi. Nah, ini kita dapatkan hasilnya. Atau kita mau misalnya mencari diferensial, tapi diferensialnya itu merupakan dua fungsi yang masing-masing sebetulnya ada dalam akar. Ya,
Ini jauh lebih sulit nih. Kenapa? Karena menggunakan aturan rantai dua-duanya, kemudian menggunakan turunan pembagi, ya. Tapi kita tetap menggunakan cara yang sama, U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ya, kita misalkan bagian persamaan atas kalau sudah kita keluarkan pangkatnya menjadi pangkat 1/3 karena ini basisnya 3, ya. Kalau di sini ada dalam akar 7x, saya keluarkan menjadi pangkat, ya. Pangkatnya menjadi akar 7 dikali x pangkat setengah. Nah, gitu ya. Bisa juga kali gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian yang lain-lain sama. Jadi yang ini basisnya 2, maka ini 5, berarti 5/2. Ini atasnya sebagai U misalkan, yang bawah sebagai V. Maka kita lakukan cara yang sama. Pangkatnya kalau kita mau cari U aksen, maka pangkatnya kalikan ke depan jadi 1/3. Kalikan persamaan yang sama, pangkatnya kurangi 1. Kalau kurangi 1 menjadi dikurangi dengan 3/3, sisanya adalah min 2/3. Ya, dikalikan persamaan bagian dalam turunan pertamanya. Ya, 5 kali 5 25, x-nya pangkat 4 karena dari awalnya pangkat 5 jadi pangkat 4. Kemudian yang awalnya akar 7x saya ubah menjadi akar 7 dikali x pangkat setengah, ya, sehingga nilainya adalah akar 7/2 x pangkat min setengah. Baru dikalikan persamaan bagian bawah, ya. Kita kali akarnya saja, biarkan saja gini, ya. Baru kita kurangi dengan apa? Kita kurangi dengan persamaan bagian bawah, dan seterusnya nih, ya. Jadi perlu kehati-hatian. Ingat ya, dalam ujian, ya, UTS nanti semuanya itu esai, tidak ada pilih-pilih ya. Soalnya bisa bervariasi, ya. Soalnya banyak, ya. Saya kira mungkin sesuai dengan waktunya. Waktu ujian kita nanti 2,5 jam maksimal, ya, plus upload itu, ya. Nanti saya kasih waktu upload 5 menit. Jadi 2,5 jam ditambah 5 menit untuk upload hasil, ya. Jadi untuk ujian UTS nanti tidak ada soal pilihan ganda, tapi semuanya adalah esai, ya. Nah, sehingga hati-hati karena kita ujiannya ujian daring, ya, open book. Kalian boleh buka catatan, tapi saya harapkan jangan tukar-tukar jawaban karena nanti saya akan setel Google Classroom-nya itu pakai settingan duplikasi, ya. Jadi hati-hati. Jadi bisa ketahuan nanti yang terlacak nanti. Mirip sekali gaya penulisannya, ya. Bisa hati-hati mengerjakannya. Oke ya. Nah, kalau kita selesaikan maka prinsipnya sama seperti ini nih, ya kan? Nah, nanti kita bagi dengan turun bagian bawah dipangkatkan 2, jadi 5/2 menjadi 5 saja. Oke ya. Ini pembahasan awal. Nah, sekarang kita lihat untuk turunan-turunan pangkat. Nah, ini pangkat berantai ya, artinya turunan pangkat ke n. Jadi kalau saya punya misalnya sini fx, saya turunkan udah habis 0, ya. Tapi kalau saya punya persamaan 2x kuadrat, saya turunkan pertama saya dapat 4x, saya turunkan lagi saya dapat 4, saya turunkan lagi dapat 0, ya. Atau lagi misalnya saya punya persamaan x pangkat 5, saya turunkan pertama saya dapat x pangkat 4, saya turunkan lagi saya dapat 20x pangkat 3, saya turunkan lagi saya dapat 60x kuadrat, saya turunkan lagi. Jadi itu yang kita sebut sebagai turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, turunan kelima, sampai turunan terakhir, ya. Nah, teknis penulisannya bisa kita buat menjadi ini nih, fx aksen menjadi dfx per dx. Cara membacanya kayak mana? Cara membacanya adalah turunan pertama fungsi fx terhadap variabel x. Jadi yang di bawah ini dx ini adalah diturunkan terhadap apa, gitu ya. Fungsi itu diturunkan terhadap apa. Jadi karena apa? Karena kita nanti tidak cuma belajar satu variabel, tapi juga bisa 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, ya. Ada komponen x, ada komponen double xx, xyz, atau kalau kita pakai x1, x2, x3 dan seterusnya, ya. Nah, sehingga teknis penulisan pangkat atau turunan kesekian ini menjadi wajib kita ketahui. Oke ya. Nah, contoh pada waktu tadi saya berbicara saya punya variabel itu tidak selalu x, bisa kita pakai x, misalnya di sini ya, 3x pangkat 5 dikurangi 7x kuadrat plus 10x, itu variabel x. Bisa juga kita ganti menjadi variabel y,
ya, 3y pangkat 5 min 7y kuadrat plus 10y min 10. Nah, otomatis pada waktu saya pakai variabel x, fungsi fx saya turunkan terhadap variabel x, maka cara penulisannya adalah del fx per dx atau dfx per dx. Jadi x yang bawah ini menyatakan variabel yang diturunkan. Ya, sama juga pada waktu kita menuliskan fungsi fx diturunkan jadi fx aksen, ya. Tetapi kalau kita pakai y, maka fungsi y-nya, ya, fy dalam kurung y itu artinya variabelnya variabel y yang kita turunkan menjadi dfy per dy. Artinya mencari turunan pertama atau mencari diferensial fungsi fy terhadap variabel y. Nah, yang di bawah ini yang tadi saya katakan, bagaimana kalau variabelnya lebih dari satu? Karena memang pembahasan matematika untuk tingkat lanjut nanti kita lebih berhubungan dengan variabel yang banyak, ya. Membahas satu itu adalah pendahuluan, tapi nanti berkembang menjadi variabel yang multivariabel atau variabel yang ganda, ya, atau jamak, ya. Misalnya saya punya fungsi tapi variabelnya ada dua nih, ada x dan y, ya, sehingga persamaannya dimisalkan menjadi 3x kuadrat min 2y kuadrat ditambah 5xy min 7x plus 10y min 10. Nah, kalau fungsinya banyak, maka otomatis kalau kita mau cari turunannya, lakukan turunan masing-masing. Saya cari turunan fungsi tersebut terhadap variabel x, dan saya cari juga fungsi tersebut saya cari terhadap variabel y. Oke ya, kita lihat ya. Kalau x ini saya kasih tanda warna merah di garis nih ya. Jadi pada waktu kita, triknya cuma sederhana sebetulnya. Pada waktu mau kita turunkan suatu fungsi yang multivariabel terhadap suatu variabel, maka variabel yang mau kita turunkan kita lihat itu kita anggap sebagai variabel yang akan kita turunkan. Selain itu semuanya kita anggap konstanta. Ingat ya. Selain itu kita anggap semuanya konstanta. Konstanta itu kayak angka 1, 2, 3, 5, 10, 11, nah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah 3x kuadrat ada variabel x? Ada. Kalau ada kita turunkan jadi 6x. Apakah di min 2y kuadrat ini ada variabel x? Tidak. Kalau tidak ada maka dia konstanta. Konstanta saya turunkan jadi 0. Apakah di 5x kuadrat y itu ada variabel x? Ada. Nah, kalau ada variabel x maka 5 dan y itu adalah konstanta yang berbadik satuan. Jadi 5y. X-nya adalah variabel. Sehingga kalau x-nya saya turunkan atau saya diferensialkan, maka sisanya adalah 1. Jadi 1 dikali 5y sisanya 5y. Kayak min 7x ada ya, maka kita dapatkan 7. Yang belakang ini tidak ada x, sehingga diturunkan atau diferensial, ini hasilnya menjadi 0. Ya. Demikian juga untuk diferensial terhadap sumbu y. Oke ya, diferensial terhadap sumbu y. Jadi kita dapatkan 3x kuadrat, ini tidak ada y, konstanta 0. Nah, tapi di belakangnya min 2y kuadrat, nah ini ada y. Kalau saya diferensialkan dapatkan 2 kali 2 4. Di depannya ada negatif maka min 4y. Ya. Kemudian yang belakang ini ya 5x itu konstantanya. Sedangkan y pangkatnya 1. Maka kalau y diturunkan atau dicari diferensialnya sama dengan 1. Hasilnya 1 dikali 5x dapatnya 5x. Ya. Kemudian yang belakang ada 10y, saya diferensialkan, saya dapat berapa? 10. Maka inilah yang kita sebut sebagai turunan pertama terhadap masing-masing variabelnya, apakah terhadap variabel x atau variabel y. Kalau dari sini saya turunkan sekali lagi, yang kita anggap sebagai misal ya, kalau ini kan sudah saya turunkan terhadap variabel x. Kalau saya turunkan terhadap variabel x lagi, maka kita sebut sebagai turunan kedua fungsi terhadap variabel x. Jadi pertama terhadap x, kedua terhadap x, gitu ya, dx, dx. Atau kita pakai penulisan secara langsung jadi del kuadrat f per dx kuadrat. Ini artinya adalah apa? Artinya turunan kedua fungsi terhadap variabel x. Ya. Nah, lihat yang ada x 6x. Saya turunkan lagi jadi sisanya 6. Ya. Kalau yang bagian bawah ini adalah saya turunkan sekali lagi tapi terhadap variabel y. Nah, maka kita lihat yang y. Ya, yang ini kan jadi konstanta. 6x dengan 7 itu konstanta. Diturunkan nilainya 0. Tapi yang ini saya turunkan terhadap y, dapat nilainya 5. Nah,
Demikian juga pada waktu kita mau menurunkan persamaan yang bagian bawah. Ya, kalau saya turunkan pertama terhadap Y dan kedua terhadap X, maka ini yang kita lihat, ya, 5X. 5X diturunkan terhadap X sisanya 5. Tetapi kalau persamaan ini saya turunkan terhadap Y, saya dapat min 4. Oke ya, ini salah satu contoh bahwa sebetulnya kita sudah mempelajari secara tidak langsung, ya, saya kenalkan. Karena nanti setelah UTS baru kita aplikasikan penggunaan diferensial, ya, untuk aplikasinya seperti apa saja. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa soal di sini, ya. Ya, sebetulnya sudah saya siapkan semuanya, ya, tapi nanti kita pilih acak saja, ya. Ini soalnya ada di subbab 23, ya. Silakan nanti kalian lihat, ya. Yang diminta adalah, ya, ini ada soal dari 1 sampai sekian, ya, soalnya banyak sebetulnya, ya. Tapi kita diminta untuk hampir 44 nih, ya. Kita diminta untuk mencari dxy. Artinya apa? Kita diminta untuk mencari diferensial fungsi y terhadap variabel x. Itu ya cara bacanya, ya. dxy. Jadi dx ini adalah diferensial variabel x. Y itu adalah fungsinya. Menggunakan aturan-aturan yang sudah kita pelajari, ya. Persamaannya ini Y sama dengan, Y sama dengan, Y sama dengan, Y sama dengan. Semuanya, ya, gitu ya. Y sama dengan variabel-variabel, saya kira tidak terlalu sulit, tapi nanti kita coba untuk selesaikan. Demikian juga untuk persamaan yang lanjutan, ya, ada pembagi, ya. Ada pembagi. Kalau tadi di sini ada pengali antara dua fungsi. Jadi ini sebetulnya mewakili dari pembahasan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Oke, ya, kita bahas satu-satu. Tapi tidak dari awal, ya. Nah, kita lihat, saya tidak lagi menuliskan soal rumusnya, ya. Jadi ini kita ambil pakai. Jadi kalau kalian sudah paham, ya, kalau misalnya kita akan bahas nanti mulai dari soal nomor 7 misalnya, maka kita lihat soal nomor 7. 7-nya itu adalah Y sama dengan V per X. Oke, ya. Maka kita akan langsung kerjakan dengan dxy, gitu ya. Y-nya langsung pakai V per X. Nah, kalau kita mau menyelesaikan derivatif dari persamaan V per X terhadap variabel X, maka V-nya saya keluarkan, X-nya dijadikan pangkat min 1, ya. Pangkat min 1, pangkatnya kalikan ke depan, jadi min 1 kali X, pangkatnya kurangi 1, jadi pangkat min 2. Dapat nilainya, ya. Min V X pangkat min 2, X pangkat min 2, saya turunkan ke bawah, jadi X pangkat 2. Ya. Lanjut, misalnya alpha per X pangkat 3, Y sama dengan alpha per X pangkat 3, ya. Maka kalau saya cari derivatifnya, alpanya ini saya keluarkan, ya. Sisanya adalah derivatif dx dari persamaan yang bawah, 1 per X pangkat 3 menjadi X pangkat min 3. Sama seperti tadi, ya. Kita selesaikan, min 4 kalikan ke depan, ya. Min 3 kalikan ke depan jadi min 3 kali X pangkat min 3 min 1, jadi min 4, ya. Maka kita dapatkan nilainya adalah min 3 AX pangkat 4. Baru hasilnya kita sederhanakan, ya. Min 3A X pangkat min 4, X pangkat min 4 pindahkan ke bawah jadi X pangkat 4. Nah, negatif, jangan lupa, ya. Maka kita dapatkan hasil sesuai dengan yang sudah kita hitung. Lanjut, nomor 9, 100x pangkat 5. Ini pun sama sebetulnya, strateginya tetap sama, ya. Ini masih soal-soal yang mirip, ya. Soal-soal yang mirip, ya. Artinya 100 dikalikan derivatif dari X pangkat min 5, X pangkat 5 didapatkan dari ini, ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, jangan lupa, ya, X pangkat min 5 ini bisa kita tuliskan jadi X pangkat min 5, gitu, ya. Pangkatnya naik ke atas, jadi negatif, ya. Baru ini kita masukkan ke sini, ya. Saya harapkan kalian tidak paham prosesnya. Kita lewat, ya. Jadi yang tidak terlalu sulit kita lewat saja, kalian bisa pahami. Kemudian saya ingin mencari derivatif dari 3 alpha per 4x pangkat 5. Nah, 3 alpha per 4 itu konstanta, saya keluarkan. Jadi 3 alpha per dikalikan apa? Dikalikan
derivatifnya. Jadi kita akan mencari derivatif ya, derivatif dari x pangkat min 5. Oke ya, tadi sudah, ini sama prosesnya, sama seperti pembahasan sebelumnya. Maka pangkatnya kalikan ke depan, jadi pangkat min ya. Jadi kalau kita awalnya adalah tidak ada negatif, tapi di sini sekarang jadi kenapa pangkatnya dikalikan ke depan? Min 5 dikali x pangkat min 5 min 1 ya. Sehingga di sini adalah awalnya adalah min 5 min 1, maka dapatnya adalah min 6. Oke ya. Ini min 5 dari yang mana? Dari sini dikeluarkan. Oke ya. Nah, setelah kita selesaikan, dapatlah oleh kita hasilnya. Ya, jangan lupa x pangkat min 6 ini saya pindahkan ke bawah sehingga persamaannya jadi. Nah, saya harapkan kalian waktu menyelesaikan soal-soal derivatif lakukan strategi ini ya. Karena itu kita bahas. Kemudian saya punya fungsi. Nah, ini fungsinya tadi, kalau tadi kan cuma pembagi tetapi sederhana. Sekarang penjumlahan ya. 2x pangkat min 6 ditambah 10x pangkat min 1. Saya cari derivatif terhadap x ya. Maka strategi penulisannya konstantanya dikeluarkan, 2-nya dikeluarkan, maka kita tuliskan 2 dx dalam kurung x pangkat 6. Jadi satu-satu ngerjakannya ya. Min 6, min pangkatnya kalikan ke depan jadi min 6, pangkatnya kurangi 1 jadi min 7 pangkatnya ya. Dan yang bagian belakang pun sama. Nah, kita dapat hasilnya adalah min 12 x pangkat min 7 min 2 ya. Nah, strategi yang sama sebetulnya pemisahan, apakah dia mau pecahan seperti ini sebetulnya sama seperti soal-soal yang ada di depannya ya. Soal yang di depannya, cuma dia menyelesaikannya dengan cara beruntun gitu, satu-satu ya. Sama, jadi yang 19, 20, 21, nah kita ambil salah satu saja ya, kita bahas. Misalnya 21 dx 1/2x plus 2x ya. Karena 1/2 ini konstanta, saya keluarkan, maka sisanya adalah setengah dxx. 1/x menjadi x pangkat min 1. Nah, terus kita tambahkan dengan mencari derivatif yang 2x, maka kita keluarkan konstantanya, sisanya adalah dx ya. X saya derivatifkan, saya dapatkan 1, sehingga 2 dikali 1. X pangkat min 1 saya derivatifkan, saya dapatkan min 1. Ini kan ada min 1 ya. X-nya ditambahkan dengan min 1. Jadi pangkatnya nih, pertama min 1 saya kurangi dengan min 1 ya, kurangi dengan 1 sorry. Jadi min 2 ya. Min 2 kita turunkan ke bawah, dia menjadi x kuadrat ya, maka kita dapatkan. Sebetulnya ya penyelesaian pembahasan ini walaupun soalnya banyak ya, tapi masih mirip ya. Jadi saya lewat saja. Kemudian kita teruskan ya. Pembahasan 22 saya kira pun sama ya, 22 pun soalnya mirip ya. Saya lewat saja, kita mulai yang 23 ya. Ya, saya harapkan kalian coba mempelajari pembahasan yang berbeda ya. Saya lebih khususkan gitu. Kita punya fungsi y sama dengan x dikali x kuadrat plus 1. Nah, ini adalah aturan perkalian ya, fungsi. Jadi cara menyelesaikannya adalah kita bisa pakai ya turunan persamaan depan dikalikan turunan belakang ditambah persamaan belakang dikali turunan depan. Nah, gitu ya. Jadi kita pakai apa nih? U aksen V plus V aksen U. Ya, mau dibolak-balik sama aja ya. Nah, ini berarti kita anggap U, yang satu V. Oke ya. Nah, sehingga persamaannya kalau kita diferensialkan x kuadrat plus 1 dan mencari juga diferensial dari x, ini masing-masing bisa kita dapatkan. Ya. X kuadrat plus 1 saya diferensialkan, saya dapatkan 2x. Ya. Kemudian x saya diferensialkan, saya dapatkan 1, dan kita kalikan x dikali 2x, kita dapatkan 2x kuadrat. Ya, ini kita lihat soalnya. Nah, ini ada salah ya, hati-hati ya. Nah, kemudian oh bukan salah, ini nanti belum dijumlahkan ya. X kuadrat. Nah, dari sini ya. Ini 2x kuadrat, jadi 2x kuadrat ditambah x kuadrat plus 1. Nah, ini ya. 2x ditambah x kuadrat kita dapatkan 3x kuadrat. Nah, ini hasilnya.
ya. Prinsip yang sama, ya, prinsip yang sama. X kuadrat 3x dikalikan x pangkat 3 min 1 sama. Jadi prinsip persamaan U kali V ini berlaku untuk pembahasan contoh soal nomor 23, 24. Nah, kecuali 25 ini kita pakai aturan apa? Aturan rantai, ya. Tapi juga, jadi kalau kita pakai aturan rantai, ya, misalnya ini ya, 2x plus 1 dikuadratkan, kita pakai aturan rantai. Maka untuk mencari persamaannya kita dapatkan 2 pangkatnya kalikan ke depan, kalikan persamaan yang sama, 2x plus 1 pangkatnya kurangi 1, dikalikan persamaan dalam turunan pertamanya 2. Maka kita dapatkan 4 dikalikan 2x plus 1 didapatkan 8 plus 4, 8x plus 4. Sama ya? Sama ya. Nah, prosesnya kalau ini dia bukan menggunakan aturan rantai, tapi dia menggunakan perkalian 2 persamaan, ya, yaitu U kali V. Jadi 2x plus 1 dikali 2x plus 1, yang U nya 2x plus 1, yang V nya pun 2x plus 1, ya. Ini permasalahan. Jadi tolong kalian kembangkan wawasan berpikirnya, karena ini ujiannya adalah menggunakan pembahasan step by step. Ingat ya, ujian nanti menggunakan pembahasan step by step, maka lakukanlah pembahasan step by step itu sehingga hasilnya benar, ya, walaupun cara cepat pun kita bisa, ya. Oke ya. Nah, ini sama juga dari 25 dan 26 nih karakternya sama, ya, menggunakan perkalian U kali V, ya. Karena sama, saya lewat saja. Sama juga dengan pembahasan contoh soal nomor 27. Ini prinsipnya sama, U kali V juga, ya. Yang awalnya U, yang bawahnya V, ya. Maka untuk mencari diferensialnya kita pakai rumus ini ya. Nah, U aksen V ditambah V aksen U untuk mendapatkan hasil persamaan ini, ya. Nah, kalau aksen itu artinya derivatifnya atau diferensialnya, maka kita pakai dx ya, simbol ini ya. Jangan lupa ya, simbol-simbol ini kita gunakan, kita pakai. Oke ya. Ini kenapa saya agak lompat-lompat, karena pembahasan kita ini saya sudah siapkan dan banyak, dan mungkin bagian bawah ada yang lebih banyak, lebih penting, ya. Tapi jangan dikira yang remeh, malahan pun kalau kita biarkan jadi masalah juga, ya. Nah, sekarang kita punya fungsi, ya. Ini persamaan 31, 32 ini hampir mirip ya. Hampir mirip, cuma beda soal saja, karakternya sama, ya. Kita bahas yang 31. Derivatif dari fungsi perkalian, ya, U kali V, ya. Maka yang ini kita sebut sebagai U V aksen ditambah V aksen V kali U aksen. Nah, gitu ya. U V aksen ditambah V kali U aksen. Kalau kita pakai pemisalan U per V itu, ya, U kali V. Maka U nya apa? Oh, 5x kuadrat plus min 7 V aksen. Maka kalau aksen, maka kita pakai ya derivatif dari variabel yang ada di belakang, yaitu V 3x kuadrat min 2x plus 1, ya. Kemudian yang bagian belakang, karena ini persamaan V nya tetap sama, dx itu adalah aksen, ya, untuk persamaan yang depan, yaitu 5x kuadrat plus min 7, ya. Yang derivatif kita selesaikan, ya. Maka 3x kuadrat menjadi 6x, min 2x jadi min 2, ya. Kemudian yang bagian belakang ini 5x kuadrat min 7 menjadi 10x. Nah, ini ya 10x, sehingga hasilnya bisa kita dapatkan. Oke ya, saya harapkan bisa kalian pelajari pembahasan kita ini sehingga memperjelas materi yang kita bahas di pertemuan ini sebelum UTS. Oke, saya lewat nomor 33, ya, nomor 33. Nanti materinya saya share di Google Classroom ya. Kita lihat persamaannya adalah 1/. Nah, ini ya, 1/3x kuadrat plus 1. Jadi karakter 33 dan 34 sama ya, saya bahas salah satu saja, ya.
1/3x kuadrat plus 1. Nah, karena ini adalah U per V, ya, bentuk U per V, maka kalau kita mencari turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Pakai aturan ini, kita pakai untuk persamaan ini, ya. Nah, maka persamaannya adalah yang depan kita turunkan dikalikan persamaan bawah dikurangi persamaan bawah kita turunkan dikalikan persamaan atas dibagi persamaan bawah dikuadratkan. Nah, gitu ya. Maka 1 diturunkan 0 dikalikan persamaan depan jadi hasilnya 0. Habis ya, ini nggak ada. Kemudian persamaan bawah diturunkan 3x kuadrat plus 1 saya turunkan, maka kita dapatkan 6x. Nah, ini ya dapatnya 6 dibagi turunan bawah, bagian persamaan bawah dikuadratkan, maka kita dapatkan minus 6x bagi sisanya, ya, dikuadratkan jangan lupa, yaitu 3x kuadrat plus 1 dikuadratkan. 3-4 karakternya sama ya, jadi saya tidak terlalu saya ingin kalian juga mencoba untuk memahami soal-soal yang lain, ya. Ini sangat beruntung nih, saya berikan teknis cara menyelesaikan dan jawabannya, ya. Kemudian kita lari kepada persamaan yang lebih kompleks walaupun karakternya sama, ya. Apa yang disebut karakternya? Ini karakter apa nih? Dua fungsi pembagi, U per V, sama ya, U per V. Jadi kalau kita cari diferensialnya menjadi U aksen V dikurangi V aksen U, kurangi ya, dikurangi V aksen U per V kuadrat. Di sini konus V kuadrat. Nah, sehingga ya saya selalu membiasakan dengan cara tidak selalu memikirkan rumus tapi menggunakan cara berbicara, ya. Persamaan atas diturunkan dikalikan persamaan bawah dikurangi persamaan bawah diturunkan dikalikan persamaan atas dibagi dengan persamaan bawah dikuadratkan. Nah, ini ya kita dapatkan hasilnya. Sehingga pada waktu persamaan atas saya turunkan, saya dapatkan 5 kali 2 10x. Ini ya, yang bagi sini 10x, 2x plus 2 jadi 10x plus 2 dikalikan persamaan depan, persamaan bawah ini dikurangi persamaan bawah. Turunan pertamanya apa? 3x plus 1 jadi 3. Jadi 3 di belakang ya nih, walaupun dia ada di belakang sama saja. Dikalikan apa? Persamaan atasnya. Nah, baru kita selesaikan. Jangan lupa ya, biasakan dalam menyelesaikan aturan matematis selalu lakukan penyederhanakan sehingga hasilnya kita dapatkan, ya. Dapatnya adalah 15x kuadrat min 10x plus 16 per 3x min 1. Oke, karakter yang 33 dan 23 dan 43 sama ya. Jadi pada waktu saya membuat atau memberikan tugas pada waktu dulu ya, membahas soal ini, kemudian saya minta ganjil dengan genap, ya sebetulnya kalian itu sebetulnya sudah mewakili mengerjakan masing-masing soal, ya, seperti itu. Nomor 44 pun sama, ya. Ini karakternya adalah U per V, oke ya. Jadi kalau persamaannya U per V, atasnya U, bawahnya V, maka kalau yang ini saya bilang U, yang ini adalah V, maka U, ya. Ini V dikali U aksen dikurangi, ya, U dikali V aksen dibagi kuadrat. Oke ya, sama karakternya. Jadi kita pakai rumus yang sama. Ini jadi rumus ini nih, rumus pembagian atau perkalian ini kita pakai nih, ya, untuk semua persamaan. Oke ya. Kita lanjutkan untuk trigonometri. Nah, ini penting nih, biasanya kalau fungsi saya yakin lah kalian mungkin lebih lancar ya dibandingkan trigonometri. Ini kita punya soal, ya, akan kita bahas ya. Soalnya sama seperti tadi bahwa kita punya persamaan Y sama dengan suatu fungsi, Y sama dengan suatu fungsi, tapi kita diminta untuk mencari diferensial dari fungsi Y itu,
ya, diferensial terhadap fungsi dari fungsi y terhadap variabel x. Ingat ya, terhadap variabel x. Jadi kalau ada dituliskan dx y dengan y merupakan suatu persamaan, misalnya di sini adalah cos 3x misalnya, ya, maka ini sama juga dengan apa? Ini sama juga dengan kita mencari diferensial dari cos 3x, ya, sama juga dengan mencari turunan pertama dari fungsi, gitu ya. Kalau ini sama juga dengan fx, gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan pembahasan satu-satu. Persamaannya adalah 2 sin x plus 3 cos x. Maka yang kita sebut sebagai diferensial atau derivatif dari masing-masing kita lakukan. Karena 2 adalah konstanta, saya keluarkan, saya dapatkan sin x diderivatifkan, kita dapatkan cos, ya. Turunan sin adalah cos, turunan cos min sin. Oke ya, itu cluenya cuma satu saja itu, ya. Baru nanti ambil-ambilnya lari ke cos, sekan dan lain-lain, ya. Kemudian pada waktu kita selesaikan, ya, tinggal kita lihat turunan sin cos dikalikan 2 dapat 2 cos x, ya. Turunan cos min sin, ya, maka kita dapatkan min 3 sin x. Nah, sekarang kalau yang kuadrat nih, sin kuadrat x, ya, sin kuadrat x itu sebetulnya penyelesaiannya nggak usah dibuat pusing, tapi kita kalikan saja jadi 2 bagian, ya, sin x kali sin x, sehingga dia merupakan apa? Dia merupakan perkalian 2 fungsi u kali v, gitu ya. Nah, jadi kita kalikan turunan pertama dari sin diturunkan jadi cos, dikalikan persamaan belakang, ditambah persamaan belakang, dikalikan turunan, dari itu balik aja, ya. Nah, maka kita dapatkan hasilnya sin x cos x ditambah sin x cos x, dijumlahkan karena sama itunya menjadi 2 sin x cos x, sama 2 sin x cos x sama juga dengan sin 2x, ya. Sin 2x itu adalah apa? Adalah sin dalam kurung x ditambah x, gitu ya. Dapat nilainya. Oke, kita lihat lagi di pembahasan. Nah, ini sudah ada nih, ya. Kita diminta untuk mencari sin 2x sin x dikuadratkan ditambah cos x dikuadratkan, ya. Kalau bentuk persamaan ini, maka pikiran kita harus fokus kepada fungsi trigonometri. Jadi sin 2x plus cos kuadrat x itu sama juga dengan apa? Sama dengan 1. Kalau 1 didiferensialkan atau dicari derivatifnya sama dengan 0. Konstanta, ya, 0. Cepat, ya. Lanjut. 1 dikurangi cos kuadrat x didiferensialkan atau diderivatifkan, maka kita dapatkan 1 min cos kuadrat x itu adalah sin kuadrat x, ya. Sin kuadrat x kembali ke persamaan atas, ya. Nah, kita dapatkan nilainya, jadi tidak perlu diuraikan lagi karena sama, ya. Nah, kemudian jadi kalau kita perhatikan di sini, kita harus tahu aturan-aturan yang berlaku untuk trigonometri, ya. Kayak misalnya turunan sin, turunan cos, cos 2x itu kayak apa, sin 2x itu kayak apa, sekan itu 1 per cos, kosekan 1 per cos, tangen sin per cos, tangen cos per sin. Nah, kayak gitu ya, kalau sudah kita ketahui. Nah, sehingga pada waktu kita menyelesaikan sekan x mau mencarinya, oh, sekan x adalah 1 per cos. Nah, lakukanlah. Ini adalah u per v, ya. Persoalan u per v. Ini sebetulnya pembuktian rumus sih, walaupun persamaannya bisa kita cari langsung, ya. Inilah u per v. Lakukan pembahasannya. U aksen v dikurangi, ya, dikurangi bukan tambah, dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat. Ini cara yang sama, ya. Saya kira tidak jadi persoalan, karena kalau kita mau turunkan salah satu, di sini cuma ada cos, ya. Cos diturunkan menjadi min sin, ya. Ingat ya, kalau saya punya y sama dengan sin,
X misalnya, maka kalau saya mau cari turunan pertamanya, saya dapatkan cos X. Terus kalau saya punya Y sama dengan cos X, maka turunan pertamanya adalah min sin X. Oke ya, itu berlaku ya. Sin cos, sin menjadi cos, cos jadi min sin. Ya, saya harapkan kalian sudah masih ingat dengan rumus umumnya ya. Kemudian kosekan, nah sebaliknya 1 per sin ya. Kalau kita pakai rumus umum, kita sudah tahu, oh hasilnya adalah min secant X kotangan X. Nah, kalau yang tadi secant X, hasilnya sebetulnya turunannya adalah secant X tangan X. Ini yang sudah kita bahas di pembahasan minggu lalu ya sebetulnya ya, kalau ada yang masih ingat. Tapi ini penguraian dengan cara satu-satu ya, prinsipnya tetap kita sama ketahui. Jadi misalnya kenapa di sini tangan X? Oh karena ya, karena apa? Karena di sini ada sin X per cos, sin per cos ya. Kenapa di sini secant? Karena 1 per cos gitu ya. Jadi pembahasannya kembali lagi kepada pembahasan masing-masing ya. Misalnya 1 per cos itu sama dengan apa? Secant. 1 per sin itu sama dengan cos, kosekan. Tangan itu sama dengan sin per cos ya. Kotangan itu sama dengan cos per sin. Nah kayak gitu ya. Jadi pembahasan itu harus kita sudah familiar ya, baru bisa kita menyelesaikan soal ini dengan mudah. Jadi jangan kita down duluan pada waktu kita lihat aduh trigonometri. Biasanya kelemahan matematik itu pada waktu mereka berbicara trigonometri maka langsung down ya. Saya harapkan tidak seperti itu. Oke ya. Nah ini lakukan hal yang sama. Jadi pembahasan yang sedikit nih yang saya berikan di warna biru ini bisa membantu menurunkan, mencari derivatif dari tangan, mencari derivatif dari kotangan ya. Silahkan dipelajari. Kemudian persoalannya nih berkembang, artinya tidak cuma membahas sin per cos dalam persamaan sederhana, tapi juga merupakan pembagian. Nah, kalau tadi kan yang di persoalan sebelumnya ini sederhana ya, secant ya, tangan saja gitu ya, atau ada merupakan suatu fungsi yang biasa. Nah, tapi ini sekarang pembagian U per V, maka pakailah oleh kita ya U per V, rumus yang sama ya, rumus yang sama kita pakai ya. Kalau kita selesaikan kita pakai U aksen V min P aksen U per V kuadrat. Oke ya, lakukanlah oleh kita. Saya ambil satu contoh ya. Jadi sin X plus cos X dibagi tangen X ya, maka turunkan bagian atas dikalikan bagian bawah dikurangi turunan bagian bawah dikalikan persamaan yang atas dibagi persamaan bawah dikuadratkan. Itu saja konteksnya ya. Maka bisa kita selesaikan, dapat nilainya ya, yaitu ini ya, yang total ini ya. Nah kalau perkalian, nah ini sama aja ya, ini perkalian nih U kali V ya, U aksen. Jadi kalau kalian di sini prinsipnya adalah memikirkan kalau perkalian kayak apa, memikirkan kalau pembagian kayak apa, gitu ya. Nah, sehingga persamaan-persamaan ini bisa kita selesaikan dengan cepat. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus tahu 1 per cos ya, 1 per sin, kotangan, tangan. Nah kayak gitu ya, itu dari mana ya. Misalnya tangan tadi saya katakan sin per cos, kotangan 1 cos per sin kayak gitu ya. Secant 1 per cos, kosekan 1 per sin. Nah kayak gitu ya. Sehingga semua persamaan ini sebetulnya bisa kita selesaikan dengan cepat. Nah tapi memang perlu latihan ya. Jadi saya harapkan berlatihlah kalian dengan materi yang sudah saya berikan, sehingga nanti waktu ujian mudah. Karena apa? Sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Kita coba cek lagi di nomor. Nah ini tadi yang pakai per sekarang nih pakai yang ini ya, nih yang mudah nih ya, 15 nih. Derivatif dari x kuadrat cos x
Ya, ini apa nih? Ini adalah U kali V. Gitu ya kalau kita pandang ini ya. Oh, yang ini 14 ini adalah U yang bawah V. Ini sama juga U, ini bawah V. Yang nomor 16 pun sama. Ini atasnya U, bawahnya V. Ya. Kalau yang ini nomor 12 sin X, tangan X, berarti ini 1 U kali V. Nah, gitu ya. Kita sudah bisa membayangkan. Maka rumus-rumus yang kita pakai itu bisa menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Ya. Nah, memang prosesnya itulah yang mengakibatkan kita harus lebih paham. Oke, kita lihat nomor 16. X cos X ditambah sin X per X kuadrat plus 1. Karena U per V, maka turunan atas dikalikan bagian bawah, gitu ya, dikurangi turunan bagian bawah dikalikan persamaan atas. Baru kita bagikan dia dengan bagian bawah dikuadratkan. Itu saja ya. Pada waktu kita lihat di dalamnya adalah X cos X plus sin X, mau saya turunkan ya, kan tidak sulit. Cos X min sin, gitu ya. Nah, tapi jangan lupa di sini ada bagian yang harus kita selesaikan, karena ini adalah U kali V lagi di dalamnya. Artinya apa? Di dalam suatu fungsi, pada waktu kita menyelesaikannya, itu fungsinya itu ada bagian lain yang harus kita lakukan, apakah pakai aturan rantai ataukah pakai turunan dari hasil perkalian atau turunan dari pembagian, nah gitu. Jadi pikirkan baik-baik ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Oh, ini adalah diferensial X kali cos, adalah U kali V nih ya, sebetulnya U kali V ya. Sama juga dengan yang ini, X cos X, ini adalah U kali V. Kalau U kali V, maka lakukan aturan UV. Kalau saya punya aturan UV, maka diferensialnya apa? Diferensialnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Ya, sehingga persamaan ini bisa kita dapatkan dengan benar. Ya. Kita lihat lagi contoh yang lain ya, atau soal-soalnya. Nah, ini pakai aturan rantai semua nih. Jadi contoh soal nomor 25 sub 25 dari nomor 1 sampai 20, tapi kan saya lewat saja soalnya ya. Ini menggunakan, ini tadi sebetulnya sudah dikit kita bahas di awal ya. Ya. Sama, mencari derivatif dari persamaan Y terhadap variabel X ya. Persamaan ini 1 ditambah X pangkat 15. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat ya persamaannya. Kita ambil persamaan, ini karena dibahasnya nomor 4 ya. Nih ya, Y sama dengan 4 plus 2X kuadrat pangkat 7 ya. Nah, kalau kita pakai aturan rantai, maka strateginya tetap sama walaupun kita mau pakai persamaan ini ya, persamaan ini nih ya. Strateginya apa? Strategi tercepat, lihat ya, Y aksen ya, Y aksen sama dengan ya, pangkatnya kalikan ke depan 7 dikalikan persamaan yang sama, yaitu 4 ditambah dengan 2X kuadrat, pangkatnya dikurangi 1, 7 kali kurangi 1 6 ya. Baru kita kalikan apa? Kalikan persamaan dalam turunan pertamanya, 4 ditambah 2X kuadrat, yang 4 diturunkan 0, sisanya adalah 2X kuadrat, saya turunkan jadi 4X. Nah, gitu ya. Maka dapatlah persamaannya 4 dikali 7 28, ada X belakangnya jadi 28, sama persis, hasilnya sama ya. Nah, sehingga kalian itu sebetulnya pada waktu bisa menyelesaikan dengan cara langsung. Nah, tapi modifikasilah oleh kalian sehingga persamaan ini bisa kita lakukan. Kita lihat baik-baik apa bedanya ya. Saya anggap persamaan dalamnya adalah U, jadi Y sama dengan U pangkat 7 ya, sehingga pada waktu saya mau cari derivatif dari persamaan Y sama juga dengan
DUY dikali DXU. Ya. Yang ini adalah fungsi Y, saya diferensialkan terhadap U, kemudian dikali turunan pertama dari fungsi U yang kita misalkan itu. Gitu ya. Ini aturan rantai ya. Jangan salah. Aturan rantai. Oke ya. Nah, persamaan yang lain pun sama menyelesaikannya. Jadi kalau saya kembali lagi ke soal tadi, antara nomor 1, 2, 3 sampai 11 masih sama. Ya, masih sama. Nah, tapi pada waktu kita pakai nomor 7 ini sudah modifikasi, ya. Modifikasi antara U per V dengan aturan rantai, karena di bawahnya ini ada nih, ya, aturan rantai. Ya. Sama juga dengan nomor 9. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kerjakan soal yang ada trigonometri? Ya. Ada trigonometri ya, ini nomor 9 ya. Kita lihat ya nomor 9. Nomor 9. Y sama dengan sin dalam kurung X kuadrat plus X. X kuadrat plus X. Nah, maka pada waktu kita mau menyelesaikannya, ya, maka saya tuliskan soalnya ya. Y nomor 9, Y sama dengan sin X kuadrat plus X. Y sama dengan sin X kuadrat plus X. Y sama dengan sin X kuadrat plus X. Nah, ini soalnya ya. Nah, pada waktu kita menyelesaikan soal seperti ini, ya, soal ini, untuk mencari diferensialnya, ini sama juga dengan apa? Ini sama juga dengan kita misalkan bagian dalamnya nih U, jadi ya sin U, ya, sin U. Nah, lakukan persamaan yang sama. Untuk apa? Untuk aturan rantai, ya, sehingga kalau saya cari, maka saya dapatkan persamaan dalam, ya, persamaan dalamnya saya turunkan, maka kita dapatkan 2x plus 1, ya kan? Kemudian yang bagian turunan sin jadi cos, dikalikan persamaan yang sama. Ya seperti hampir mirip sih, tidak terjauh beda. Cuma ini cuma berlaku untuk apa? Trigonometri, ya. Jadi kalau trigonometri, maka pikiran kita harus menggunakan cara-cara penyelesaian untuk trigonometri. Ya. Kita lanjut. Ya. Ini semua ini beberapa soal-soal terakhir ini adalah soal-soal yang berhubungan dengan trigonometri ya. Jadi cos, ya, soal nomor 10 nih. Kita lihat dulu soal nomor 10, kembali lagi. Nah, ini ya. Cos 3x kuadrat min 2x, hampir mirip lah dengan yang nomor 9 ya, sin dan cos. Ya caranya sama ya. Caranya sama. Nah, bedanya kalau yang nomor 11 dengan 12. Nah, ini ya. Ini cos pangkat 3x, sin pangkat 4 3x kuadrat. Nah, ini pakai apa nih? Ini pakai aturan rantai nih. Ya, ini pakai aturan rantai juga. Nah, kita lihat ya, salah satu saja. Misalnya kita lihat di ini saja, nomor 12 yang agak sulit ya. Nah, ya, nomor 12. Yes. Y sama dengan sin. Nah, ini kita misalkan ya. Jadi soal tadi itu kita pakai pemisalan beberapa ya. Y sama dengan U pangkat 4, di mana U-nya itu adalah sin V, di mana V-nya itu adalah 3x kuadrat. Kayak gitu ya. Jadi ini namanya turunan rantai. Jadi masing-masing ya. Jadi pada waktu saya mau cari dxv, dxy sama dengan duy dikali dvu dikali dvv dxv. Jadi diferensial dari fungsi y terhadap u, diferensial dari fungsi u terhadap v, diferensial terhadap fungsi v
V, ya, fungsi V terhadap X. Nah, kita tinggal lihat saja masing-masing, ya. Diferensial dari fungsi Y terhadap U kita dapatkan 4U pangkat 3, ya. Diferensial dari U terhadap V kita dapat turunan sin adalah cos V, ya. Diferensial dari 3, ya, diferensial dari V adalah 3x kuadrat. Saya turunkan jadi apa? 6x. Nah, baru kembali kita masukkan masing-masing, ya. U-nya apa maksudnya, V-nya apa, sehingga persamaannya bisa terbentuk. Jadi pacuan rantai ini bisa kita pakai untuk banyak persamaan. Tolong dipelajari ya teknis-teknisnya atau cara-caranya. Nah, kemudian kita lihat nomor terakhir nih, ya. Nomor terakhir, nomor 15. Kita lihat soalnya dulu ya, biar lebih paham. Ya, nih, ya. Nomor 16. Y sama dengan X cos X ditambah sin X per X kuadrat plus 1. Nah, ini berarti apa nih? Ini sebetulnya turunan U kali V, U per V, ya. Turunan U per V. Bisa kita pakai. Jadi di dalam soal-soal seperti ini macam-macam bentuk soalnya, ya. Nah, kita lihat tadi, kalau soalnya adalah ya nomor 16, Y sama dengan X cos X plus sin X dibagi dengan X kuadrat plus 1, dan kita bahas, ya. Nah, maka soalnya itu, ya, kita misal satu-satu. Kalau Y adalah U pangkat 3, kalau U itu adalah cos V, kalau V itu adalah X kuadrat plus 1 per 1 min X, gitu ya. Nah, maka lakukan diferensial masing-masing semua, ya. Untuk yang Y kita diferensial terhadap U, yang untuk U kita diferensialkan terhadap V, yang bagian V kita diferensial terhadap X. Nah, nanti baru apa? Baru kita gabungkan dia menjadi satu kesatuan, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau ini U pangkat 3 saya turunkan, saya dapatkan 3U kuadrat. U-nya apa? Nah, gitu ya. Baru kita masukkan nanti ke dalamnya. Nah, kemudian yang bagian kedua, cos V, saya turunkan dia, dapat apa? Min sin V. Nah, kalau yang ini saya turunkan, maka dia merupakan apa nih? Dia merupakan U per V. Maka penyelesaiannya agak lebih panjang sedikit, ya. Tapi tidak menjadi pembatasan kita bahwa kita tidak paham. Jadi ini kita pakai pemisahan ini, ya. U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ini kita pakai nih, ya. Tapi pakai cara derivatif. Ini cuma mempermudah kita saja, ya. Nah, sehingga persamaannya kalau sudah kita dapatkan, nah baru kita sederhanakan sehingga hasilnya bisa kita dapatkan. Itu ya hal-hal yang perlu kalian pelajari dari pembahasan soal. Walaupun saya acak ya, saya harapkan kalian paham bagaimana maksudnya, sehingga menambah kekayaan kalian dalam soal-soal yang bervariasi. Silakan berlatih ya. Nah guys, bagaimana pembahasan contoh soal yang berhubungan dengan derivatif atau diferensial atau turunan, ya. Semoga semua pembahasan yang sudah saya berikan bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten kami yang lain. Terima kasih.